pesan dari Rasulullah SAW dalam kitab Wasiatul Mustafa. Beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasannya, ya Ali tasaddaqta ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqati ahya'i ilaihim fayafrahuna biha kama asadda yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyara biha. Bahwasannya Rasulullah SAW berwasiat, wahai Ali, bersedekahlah kepada orang yang telah meninggal dunia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan sedekahnya orang yang hidup dengan para malaikatnya. Allah perintahkan, Allah menyuruh membawa sedekah dari orang yang hidup ke orang yang telah tiada. Ketika sampai sedekah tersebut kepada ahli kubur, mereka ahli kubur sangat senang dan gembira serta bahagia. Bahkan senang dan bahagianya mereka melebihi rasa senang dan bahagianya ketika mereka masih berada di dunia. Bahkan mereka para penghuni kubur ketika menerima sedekah dari orang yang masih ada di dunia, ahli keluarganya menitipkan doa, membacakan Al-Quran, bersedekah untuknya. Mereka ahli kubur penghuni ternyata mendoakan orang yang hidup. Mudah-mudahan kami sekeluarga anak-anaknya didoain orang tua kami. Amin. Bagaimana doanya? Mereka berkata dan berdoa, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka yang telah menerangi alam kubur kami, dan berilah mereka kegembiraan wa basyirhu bil jannah, dengan surgamu, sebagaimana mereka menyenangi dan bahagiakan kami dengan terangnya alam kubur ini. Itulah maksud dan tujuan kami mengundang Bapak Saudara jamaah sekalian, agar orang tua kami mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dari anak-anak yang masih hidup di dunia. Kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikan semasa di dunianya, namun kami tidak putus asa. Kami mengumpulkan keluarga kami, saudara kami, adik, kakak, mantu dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami selalu mengadakan acara haul ini dalam rangka semoga senantiasa Allah meridhoinya. Melalui hantaran acara kegiatan ini, orang tua kami di alam barzah, di alam kubur sana bahagia dan mendoakan kami, anak-anaknya yang peduli, baik dengan sedekahnya, bacaan Al-Qurannya sesuai dengan kemampuan. Mungkin ada anak yang mampunya hanya membacakan Al-Quran setiap habis sholat, monggo silakan. Mungkin ada anak yang memberikan sedekah setiap Jumat, monggo silakan. Mungkin ada anak-anaknya yang dari jauh belum sempat hadir, namun mengirimkan untuk sedekahnya berbentuk uang, sehingga terjadilah kolektif. Alhamdulillah dititipkan, mungkin ada untuk bantu fakir miskin, pondok pesantren dan sebagainya. Sesuai dengan kemampuan kita, ini mengingatkan akan begitu pentingnya cara membahagiakan dan menyenangkan almarhum almarhumah, keluarga kita yang telah mendahului kita. Kenapa? Karena kita sebagai anak belum mampu untuk membalas kebaikannya, dan tidak akan mampu membalas budi baik orang tua kita yang selama ini berbuat baik membesarkan kita, bahkan ketika orang tua kita telah tiada. Jikalau ada anak-anak yang tidak peduli, karena ada salah satu hadis bahwasannya idza mata ibnu Adam iqata amalu illa min salasin, ketika anak Adam telah meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali tiga. Yang pertama adalah waladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Saya bahas satu saja. Kalau anak soleh, anak-anak soleh itu pasti berbuat kebaikan. Kebaikannya itu mengalir terus ke orang tua yang telah tiada. Pertanyaannya, apakah kalau amalnya toleh? Toleh itu lawan dari soleh. Toleh itu bahasa Arab, bahasa kitanya buruk. Kalau ada anak berbuat buruk, apakah perbuatan buruknya itu tidak
nyampe ke orang tua yang telah tiada dalam kubur? Pastinya nyampe, bukan hanya amal soleh, karena amal soleh tadi mengalir terus. Ya, kebaikan. Alhamdulillah jika kebaikan yang dilakukan seorang anak di dunia menghantarkan rahmat dalam kuburnya orang tua. Namun ini yang sangat dikhawatirkan jika seorang anak berbuat buruk. Apakah perbuatan buruk itu menjadi sebab hingga orang tuanya dalam kubur mendapat azab? Jawaban adalah ya. Maka dari itu kami mencegah dari hal-hal semacam itu. Bagaimana caranya? Ayo minimal setiap habis sholat baca Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, agar Allah meridhoi melalui doa restu orang tua kita sekalipun telah tiada. Kenapa? Karena mereka masih mendoakan kita yang hidup. Pastinya kita akan merasakan ketika kita telah tiada nanti, kita dikasih penglihatan di alam barzakh, memandang dan melihat anak-anak kita yang kita tinggalkan nanti. Adakah yang peduli ketika kita telah tiada? Minimal acara ini, haul ini mengingatkan kita, khusus keluarga kami, untuk selalu peduli kepada orang tua atau orang-orang yang telah tiada, dengan mengirimkan doa sedekah yang mana pahalanya ditujukan kepada almarhum almarhumah. Senantiasa duduk kita di majelis ini termasuk zikrul maut, mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mauti mau'izon, cukuplah dengan kematian menjadi nasihat yang amat sangat berharga bagimu. Fa insyaallah mudah-mudahan sepatah-patah dua kata ini, sambutan ini, sekapur siri ini bisa menggugah hati kita, khususnya kami keluarga almarhum Abah Haji Gus Gojal almarhum Bunda Hadaka Binti Warlan. Doakan kami juga Bapak jamaah sekalian, mudah-mudahan kami termasuk anak-anak yang solihin solihat, yang selalu mendoakan dan tidak melupakan orang tua kami sekalipun sudah telah tiada. Fa insyaallah mudah-mudahan ini juga menghantarkan juga pahala ke almarhum keluarga Bapak jamaah sekalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.